Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah alladzi nabiyya ba'da. Sahabat, cerita Abi Ian yang berikutnya. Hari ini kita coba mengingat satu hikayat yang terjadi pada masa kekhalifahan Imam Ahmad bin Hanbal, atau lebih dikenal dengan namanya Imam Hambali. Suatu ketika Imam Ahmad berjalan dari asbab mimpinya yang mengarahkan ia pergi ke suatu daerah. Nah, pada saat Imam Ahmad sampai ke daerah itu, karena gerakan hati dan juga setelah dari mimpinya, tiba-tiba Imam Ahmad ini ingin bermalam di masjid yang ia temui setelah ia melaksanakan sholat. Nah, entah mengapa qadarullah tidak bisa Imam Ahmad memasuki area masjid tersebut karena dihalangi oleh penjaga masjid, atau mungkin kalau kita kenal dengan sebutan marbot masjid. Sontak Imam Ahmad kebingungan karena waktu juga sudah malam, dan Imam Ahmad berjalan dan ia menemukan satu pembuat roti dan penjual roti yang berkenan untuk menumpangkan rumahnya agar Imam Ahmad dapat bermalam. Ikhwafillah rahimakumullah. Di sini cerita uniknya terjadi karena pada saat Imam Ahmad telah diberikan selasar ataupun tempat untuk ia berbaring atau beristirahat pada malam itu, tiba-tiba Imam Ahmad menyaksikan sang pembuat roti sambil mengadu adonannya itu terus berzikir dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah. Dan karena rasa keheranan Imam Ahmad ini, ia pun bangun dan menanyakan kepada si pembuat roti, "Ya fulan, apakah yang kau telah dapatkan dari hasil istighfar maupun zikirmu itu?" Dan si pembuat adonan roti mengatakan, "Wallahi, segala sesuatu yang selalu kumintakan kepada Allah, tiada kata selain dikabulkan. Apapun keinginanku selalu dikabulkan dengan zikirku ini. Namun," katanya, "ada satu yang belum Allah kabulkan." "Apa itu?" katanya. Kata ya pembuat roti, "Sesungguhnya aku sangat ingin bertemu dengan sosok Imam Ahmad bin Hanbal." Masya Allah. Imam Ahmad langsung terperanjat dan bangun dari tidurnya dan mengatakan, "Subhanallah, pada saat ini pantaslah hatiku tergerak ingin menemui ingin menjumpai suatu kampung, dan aku tak tahu kenapa hatiku dan langkah kakiku membawaku kemari. Kemudian kudapati halangan rintangan sehingga tidak dapat bermalam di masjid. Ternyata Allah dengan kuasanya, Allah dengan segala sesuatunya ingin menjumpakan dengan hambanya yang selalu berzikir dan memohon ampun kepadanya." Sontak si penjual roti ini sangat senang, sangat berbahagia karena ia langsung bertemu dengan sosok yang sangat ia rindu-rindukan, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Ikhwafillah rahimakumullah. Cerita kali ini ternyata membuat iktibar bagi kita adalah pentingnya untuk berzikir, apalagi zikir itu adalah zikir untuk memohon ampun pada Allah. Kenapa ikhwafillah? Ternyata kita mengatakan bahwa seluruh takdir itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz, dan bagaimana cara merubah takdir itu tidak lain dan tidak bukan hanya Allah yang punya otoritas itu. Dan apa yang bisa hamba lakukan pada saat ingin mengubah takdir itu tidak lain adalah berdoa. Karena dengan doa, dengan permohonan yang tulus ikhlas kepada Allah, Allah yang punya otoritas yang menuliskan segala sesuatu takdir kita di Lauh Mahfuz, dan Allah juga yang bisa merubah dan mengganti tulisan tersebut. Ibaratnya kalau bahasa kerennya,
ya suka-sukanya Allah, Allah ganti takdir kita. Mungkin hari ini kita berkata A, namun besok kita mungkin bisa berkata B, dan itu semua atas takdir dan ketetapan Allah. Karena kita mengingat bahwa tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali atas kehendak Allah. Mari sama-sama kita terus mendawamkan untuk berzikir kepada Allah, terutama beristighfar, memohon ampun atas segala dosa-dosa dan kehilapan yang selalu tak sengaja ataupun mungkin sengaja kita buat, agar tertulis dan tercatat takdir-takdir yang baik yang mungkin sudah Allah catatkan di Lauh Mahfuz, tapi bisa Allah lebih perbaiki dan Allah sempurnakan untuk menjadi takdir yang sangat baik bagi kita, dan itu akan menjadi sebuah keindahan bagi kita selama menjalani kehidupan dunia. Demikian, semoga bermanfaat. Kita nantikan cerita di ABM berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.